Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik yaitu Ibu Dr. Siti Aini Miliusti M.Hum yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiolinguistik. Saya Silvana Dwi Resti dengan NIM 200170026 akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas analisis alih kode dan campur kode dalam Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad di Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama, Aditya Warman dengan NIM 200170032, Muhammad Reza Alfarezi dengan NIM 200170020, lalu Regina Rizade Putri dengan NIM 200170023, dan Siti Fatimah Azahra dengan NIM 200170029. Yang pertama, untuk pengertian alih kode dan campur kode akan dipresentasikan oleh Siti Fatimah Azahra. Kepada Siti Fatimah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang materi alih kode dan campur kode. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang alih kode. Alih kode merupakan peristiwa peralihan kode dari satu kode ke kode yang lainnya. Jadi, apabila seorang penutur mula-mula menggunakan kode bahasa A, misalnya bahasa Indonesia, dan kemudian beralih menggunakan kode bahasa B, misalnya bahasa Jawa, maka peralihan dari pemakaian bahasa tersebut merupakan peristiwa alih kode atau kode switching menurut Swito tahun 1983 halaman 68. Adapun menurut Ohoi Wutun pada tahun 1997 halaman 71, alih kode merupakan peralihan pemakaian dari satu bahasa atau dialek ke bahasa lain atau dialek yang lainnya. Materi yang kedua yaitu campur kode. Menurut Rahman, campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke unsur bahasa yang lainnya untuk memperluas gaya bahasa. Sedangkan menurut Krida Laksana, campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lainnya untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa campur kode merupakan penggunaan dua bahasa atau lebih yang berupa serpihan untuk memperluas ragam bahasa atau gaya bahasa dalam suatu tuturan. Baiklah, mungkin itu saja materi untuk tentang alih kode dan campur kode. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode akan dipresentasikan oleh Reza Alfarezi. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode. Alih kode. Menurut Wijaja Kusuma, terjadinya alih kode disebabkan oleh pertama orang ketiga, perpindahan topik, beralihnya suasana bicara, ingin dianggap terpelajar, ingin menjauhkan jarak, menghindarkan adanya bentuk kasar dan halus dalam bahasa daerah, mengutip pembicaraan orang lain, terpengaruh lawan bicara, berada di tempat umum, menunjukkan bahasa pertamanya bukan bahasa daerah, mitra berbicaranya lebih mudah, dan beralih media atau sarana bicara. Sedangkan menurut Fishman, faktor penyebab terjadinya alih kode yaitu penutur, lawan tutur, perubahan situasi, perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, perubahan topik pembicaraan. Penyebab terjadinya alih kode dapat ditelusuri melalui keterkaitan suatu pembicaraan dengan konteks dan situasi berbahasa. Selanjutnya itu campur kode. Terjadinya campur kode karena adanya hubungan timbal balik antara peranan atau penutur untuk bahasa dan fungsi bahasa. Artinya, penutur yang mempunyai latar belakang sosial tertentu cenderung memilih bentuk campur kode tertentu untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan faktor penyebab terjadinya campur kode yaitu keterbatasan penggunaan kode, penggunaan istilah yang lebih populer,
pembicara dan pribadi pembicara, mitra bicara, tempat tinggal dan waktu pembicaraan berlangsung, modus pembicaraan, topik, fungsi dan tujuan, ragam dan tingkat tutur bahasa. Hadirnya penutur ketiga, pokok pembicaraan untuk membangkitkan rasa humor dan untuk sekedar bergengsi. Terima kasih, kembali kepada moderator. Selanjutnya, analisis alih kode dan campur kode yang terjadi dalam tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman akan dijelaskan oleh Aditya Warman dan Regina Rizade. Untuk alih kode akan dijelaskan oleh Aditya Warman. Kepada saudara Aditya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menjelaskan hasil dari analisis penelitian kami. Nah, data dari penelitian kami ialah data dari Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad di Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saya akan menjelaskan analisis alih kode kami terhadap data tersebut. Yang pertama ialah data alih kode. Di data pertama yang berbunyi seperti ini, itu menunjukkan bahwa guru mengaji datang dari bumi Minangkabau. Karena itu, orang Melayu pastinya membaca duo di atean. Tuturan di atas merupakan alih kode karena terjadinya peralihan bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Minangkabau. Terdengar dari tuturan Ustadz Abdul Somad yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia lalu menambahkan bahasa Minangkabau. Nah, data selanjutnya ialah lamo bapikir guru mengajan yang duo di atehan, duo di depan, barulah mau paham kalau ndak ada orang Minangkabau indak pandai kami membaca Al-Quran. Siapa nama orang yang mengajar pertama kali indak tertulis dalam tangan manusia tapi dicatat oleh malaikat. Nabi hanya menyuruh bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Allah mengatakan Iqra, baca Quran. Tapi bagaimana cara membaca Quran? Aduh, Nabi Muhammad mengajarkan cara membaca Al-Quran. Tuturan tersebut merupakan alih kode karena terjadinya peralihan bahasa dari bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia. Terdengar penutur yang awalnya menggunakan bahasa Minangkabau lalu melanjutkan penjelasan menggunakan bahasa Indonesia. Data selanjutnya ialah dari Pekanbaru ke Jakarta sejam setengah. Dari Jakarta naik pesawat jam 02 malam-malam. Pesawatnya hanya ada jam 2 malam. Naik pesawat ke Palu. Tahu Palu? Penokok. Tuturan tersebut merupakan alih kode karena terjadi peralihan bahasa berupa klausa maupun kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Minangkabau. Data selanjutnya ialah jam 2 malam naik pesawat, subuh baru sampai di Palu. Tiba di Palu basuh orang Palu. Kecil orang Palu dan membawa Islam ke Palu iko namanya Datuk Karamah. Datuk Karamah dari bumi Minangkabau. Allahu Akbar. Kalau ada orang Minangkabau indak pandai mengaji, orang Minangkabau indak berdakwah, orang Minangkabau indak pandai baca ramah, orang Minangkabau indak pandai menolong pesantren, hilang Minangnya tinggal Kabau. Indak ada ambo menyebut, punya malu menyebut iko. Manga sumangge bana Ustaz Abdul Somad iko, manganyo berapi-rapi. Sebelum kasih ko tadi diagih katan samudurian, itu mangkuange. Tuturan tersebut merupakan alih kode karena terjadi peralihan bahasa berupa kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Minangkabau. Terdengar penutur yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia lalu memperjelas lagi menggunakan bahasa Minangkabau. Data selanjutnya ialah kertas ditulis ayat Quran menjadi mulia. Apalagi kalau kepala anak-anak kita, maka tanamkan Al-Quran dalam kepalanya, maka kepala ikut menjadi mulia. Betul, lai jaleh, suara ambo lai jaleh teranga. Tuturan tersebut alih kode karena terjadi peralihan bahasa berupa klausa maupun kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Minangkabau. Data selanjutnya ialah tapi gua iko menjadi mulia, gua iko menjadi hebat, gua itu ia didatangi orang, gua itu namanya gua Hira. Kenapa gua Hira menjadi mulia? Karena ada Al-Quran di dalam. Apa yang turun? 5 ayat. Baca surah Al-Alaq. Ibu-ibu yang Allah sampai naik ke gua Hira, angkat tangan. Tuturan di atas merupakan alih kode karena terjadi peralihan bahasa berupa klausa maupun kalimat dari bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia dan sebaliknya.
Terdengar Ustadz Abdul Somad yang awalnya menggunakan bahasa Minangkabau, lalu memperjelas lagi menggunakan bahasa Indonesia. Oh. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi saya tentang ahli kode. Mungkin campur kode bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, analisis campur kode akan disampaikan oleh Regina Rizade. Kepada saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, campur kode. Campur kode yang pertama, campur kode internal atau campur kode ke dalam. Nomor 1. Itulah namanya kalau lama bersolawat, berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan sadonyo mendapatkan pahala keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang paling mulia di antara kita? Apakah yang di atas tenda? Apakah yang di dalam masjid? Tuturan tersebut merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain, yaitu bahasa Minangkabau berupa kata namonyo, sadonyo, lama, dan frasa siapa orang nan saat ia berbahasa Indonesia. Nomor 2. Santri biasanya diletakkan di muka satu baris, khusus beda dengan Darul Mustafa diletakkan penjago toilet. Artinya, santrinya tidak hanya sebagai tamu, santrinya bukan sebagai tamu VVIP, tapi santrinya siap tempur mengamankan toilet dan sadonyo. Tuturan tersebut merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain, yaitu bahasa Minangkabau, berupa kata panjago dan sadonyo saat penutur berbicara bahasa Indonesia. Nomor 3. Ibu-ibu yang di rumahnya ada buka baca Quran dari maghrib ke isya, membuka mengaji, anak-anak ketek berkumpul di rumah dari maghrib ke isya. Alhamdulillah ibu-ibu istiqomah ya bu. Ambo dari maghrib ke isya, anak-anak ketek datang ke rumah mengaji, membaca Quran. Anak kinilah pakai metode nan baru, namanya Iqra dari Yogyakarta. Tuturan tersebut merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain, yaitu bahasa Minangkabau berupa kata ambo, tuwo, nan, ka, dan frasa anak-anak ketek saat penutur berbicara bahasa Indonesia. Nomor 4. Yang mengajarkan cara membaca Quran adalah ulama-ulama dari Minangkabau. Allahu Akbar. Tuturan tersebut merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain, yaitu bahasa Minangkabau berupa kata caro saat penutur berbicara dalam bahasa Indonesia. Nomor 5. Lewat ujung pandang naik ke ateh namonyo Palu. Sampai di Palu matahari sudah terbit. Tuturan tersebut merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain, yaitu bahasa Minangkabau berupa frasa kaateh namonyo saat penutur berbicara bahasa Indonesia. Nomor 6. Lalu karate dipegang oleh orang yang tidak berwudu boleh. Lalu karate yang ditulis ayat kursiko dipakai sebagai pencuci pembersih mulut boleh. Lalu karate yang ditulis ayat kursiko dijadikan sebagai alas tempat duduk boleh. Lalu ayat yang ditulis ayat kursiko disobek orang boleh. Inyo ditangko di Pak Polisi. Kenapa? Penistaan agama. Tuturan tersebut merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain, yaitu bahasa Minangkabau berupa kata karateh, iko, tampe, dan berupa frasa inyo ditangko de saat penutur berbicara dalam bahasa Indonesia. Nomor 7. Ambo indak bertanya ke apa-apa, soalnya apa-apa memang gagah perkasa, tapi ibu-ibu lah sampai nanya ke gua Hira. Tuturan tersebut merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain, yaitu bahasa Indonesia berupa frasa gagah perkasa saat penutur berbicara dalam bahasa Minangkabau. Nomor 2, selanjutnya campur kode keluar atau campur kode eksternal. Nomor 1. Ada model mikrofon sound system iko kalau awak mengecek ion tah apo-apo abub. Iko pulang dari siku ditanya de apa nan di rumah. Keci Ustadz Abdul Somad tadi. Keci Abdul Somad kalau awak basandiang dengan Al-Quran maka awak ikut menjadi mulia. Ado gua, tahu gua,
Di Bukit Tinggi ada gua, de orang Jepang dan Mambue mangko namo gua tuh lubang Japang. Gua itu adalah lubang batu, lubang di atas bukit itu namanya gua. Tuturan di atas merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain, yaitu bahasa Inggris berupa frasa sound system saat penutur berbicara dalam bahasa Minangkabau. Nomor 2, santri biasanya diletakkan di muka baris satu khusus beda dengan Darul Mustafa diletakkan panjago toilet. Artinya santri tidak hanya sebagai tamu, santrinya bukan sebagai tamu VVIP, tapi santrinya siap tempur mengamankan toilet dan sadonyo. Tuturan tersebut merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain yaitu bahasa Inggris berupa kata toilet saat penutur berbicara dalam bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa alih kode tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Padang Sagu, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat adalah alih kode dalam bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia. Adapun fungsi yang ditemukan terdiri atas menyesuaikan lawan kode bicara, menciptakan suasana humor, dan menetralkan penggunaan bahasa. Campur kode dalam wacana tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Padang Sagu, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, yaitu berupa campur kode, penyisipan bentuk kata dan bentuk frasa bahasa Minangkabau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.